Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ketua Departemen Pendidikan Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Yogyakarta, Dr. Supartinah, SPD, MHum. Yang kami hormati, Sekretaris Departemen Pendidikan Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, Dr. Herwin, SPD, MPD. Yang kami hormati Koordinator Prodi S2 Pendidikan Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Yogyakarta, Dr. Sekar Purbarini Kaburian, SIP, MPD. Kami hormati Koordinator Prodi S3 Pendidikan Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Yogyakarta, Profesor Dr. Buri Wurian dari SPD MPD. Dan hadirin yang kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan juga karunia-Nya lah kita dapat berkumpul pada pagi hari yang cerah ini dalam keadaan sehat untuk melaksanakan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB, Program Studi Pendidikan Dasar, Intake Genap dan juga Ganjil tahun 2023 dan 2024. Dengan tema Membentuk Akademisi Berintegritas, menyelaraskan keunggulan dan kearifan lokal. Yang diharapkan ini dapat menjadi landasan bagi kita semua dalam menempuh pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta. Baik, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, untuk mengawali acara ini dengan hikmat, marilah kita berdoa bersama-sama agar acara hari ini berjalan dengan lancar dan penuh keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa. Doa akan dipimpin oleh Muhammad Rashid Mahmudi, MSI. Kepada Saudara Rashid, kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita berdoa, mohon nanti yang Muslim bisa mengikuti, kemudian yang non-Muslim bisa menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan da'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih atas segala nikmat dan rahmat yang Engkau berikan pada hari ini, dan jadikanlah hari ini kami dalam lindungan dan dalam kuasa-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, lancarkan dan berkahilah acara kami pada hari ini. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan wa shifaan min kulli da'in wa saqam birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Rashid. Semoga segala niat baik kita pada pagi hari ini dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baik, hadirin sekalian, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan himne Universitas Negeri Yogyakarta. Untuk itu, hadirin sekalian, kami mohon untuk dapat berdiri di kediaman masing-masing.
Baik, terima kasih hadirin dipersilakan duduk kembali. Ya, hadirin untuk lebih mengenal bagaimana Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Yogyakarta, marilah kita saksikan bersama video profil Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi. Selamat menyaksikan. Selamat datang di Universitas Negeri Yogyakarta dan selamat bergabung di Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi. Sebagai mahasiswa baru, tentu akan sangat penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana fakultasnya. Oleh karena itu, yuk kenali kampus kita, Kampus Pusat Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Yogyakarta, atau yang dapat disingkat dengan FIPP. Kampus ini beralamat di Jalan Kolombo nomor 1 Karangmalang, Depok, Yogyakarta. Kampus FIPP berada di sebelah timur Museum Pendidikan Indonesia, sebelah selatan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, sebelah barat Plaza UNY, dan sebelah utara Fakultas Kedokteran UNY. Di Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi terdapat 9 program studi, yaitu Pendidikan Nonformal, Pendidikan Luar Biasa, Bimbingan dan Konseling, Manajemen Pendidikan, Kebijakan Pendidikan, Teknologi Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, dan Psikologi. Kegiatan mahasiswa dalam melaksanakan pendidikan akademik maupun profesional perlu ditunjang dengan adanya berbagai fasilitas yang diperlukan untuk menciptakan iklim yang kondusif. Fasilitas yang ada di FIPP ini antara lain seperti ruang kelas yang dilengkapi AC, LCD, dan proyektor, perpustakaan yang berbasis konvensional dan digital yang terdapat di kampus pusat maupun kampus wilayah. Ruang Abdullah Sigit Hall yang bisa digunakan untuk mengadakan berbagai pertemuan dan juga kegiatan kemahasiswaan.
laboratorium bagi setiap program studi yang bisa digunakan mahasiswa untuk melakukan kuliah praktik. Gedung parkiran FIPP UNY yang luas, ruang student square yang dapat digunakan oleh mahasiswa untuk berkumpul, sekedar berdiskusi atau mengerjakan tugas, ruang sidang, tempat ibadah, lab komputer, UKS, gazebo, tempat duduk, pendopo, serta kantin. Untuk memudahkan mobilisasi mahasiswa, FIPP UNY ini telah dilengkapi dengan adanya lift yang memiliki kapasitas cukup besar dan tangga di berbagai sudut fakultas. Di lingkungan kampus pusat FIPP terdapat beberapa unit kegiatan mahasiswa yang dapat dijadikan sebagai wadah pengembangan diri sesuai dengan minat masing-masing mahasiswa itu sendiri. Adapun berbagai organisasi mahasiswa tingkat fakultas, yaitu Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi atau DPM FIPP, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi atau BEM FIPP, dan Himpunan Mahasiswa atau HIMA di tingkat jurusan. Terdapat pula unit kegiatan mahasiswa atau UKM yang bertujuan untuk mengembangkan minat dan bakat serta kemampuan mahasiswa FIPP UNY. UKM tersebut diantaranya UKM F-Reality yang bergerak di bidang penulisan dan penelitian, kemudian UKM FKMIP yang berkecimpung di bidang kerohanian Islam, dan ada pula UKM KEM mahasiswa dalam bidang seni musik. Kegiatan kemahasiswaan selain dilakukan di kampus pusat, juga dapat dilakukan di kampus wilayah, yakni UPP 1 Kampus 2 dan UPP 2 Kampus 3. Selamat datang di UPP 1 Kampus 2, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Yogyakarta. Selain di Karangmalang,
FIPP juga memiliki kampus wilayah, yaitu UPP 1 Kampus 2 atau yang sering disebut dengan Kampus Mandala. Kampus ini berlokasi di Jalan Kenari, nomor 6, Semaki, Umbul Harjo, Yogyakarta. Saat ini Kampus Mandala ditempati untuk kegiatan perkuliahan oleh Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD. Namun, prodi lain di FIPP juga dapat melangsungkan proses perkuliahan di Kampus Mandala sesuai dengan kesepakatan dan jadwal dosen pembimbing mata kuliah masing-masing program studi. Kampus Mandala didukung oleh berbagai sarana dan prasarana, di antaranya ada ruang aula, gazebo, laboratorium IPA, perpustakaan, ruang sekretariat Hima PGSD, ruang tata usaha, ruang transit dosen, musola, kantor satpam, wifi 24 jam, tempat parkir, dan 12 ruang kelas yang dilengkapi AC, LCD, dan proyektor. Secara umum, kegiatan akademik, administrasi, dan unit kegiatan mahasiswa tetap dilakukan berpusat di kampus utama di Jalan Kolombo, Karangmalang. Walaupun lokasi kampus yang terpisah dari kampus pusat, hal tersebut tidak membuat mahasiswa patah semangat dalam mengikuti perkuliahan di kampus Mandala. Namun, saat ini di kampus Mandala sedang dilakukan renovasi. Seluruh aktivitas dan kegiatan kampus dialihkan sementara ke kampus pusat dan kampus Bantul. Itu tadi penjelasan singkat mengenai kampus wilayah UPP 1 Kampus 2 atau Kampus Mandala. Selamat datang di Kampus 3 UPP 2 Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Yogyakarta. Kampus ini terletak di Jalan Bantul, nomor 50, Gedong Kiwo, Menteri Jeron, Kota Yogyakarta. Kampus ini dikenal sebagai Kampus Bantul yang ditempati oleh Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini atau PGSD. Unit pelaksanaan program 2 memiliki beragam fasilitas yang mendukung keberlangsungan kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler dalam perkuliahan. Antara lain, ruang kuliah, ruang dosen, pendopo, ruang sekretariat Hima PG PAUD, gazebo, set alat karawitan, lapangan badminton, dan musola. Serta fasilitas pendukung yakni lahan parkir dan pos sampah.
Selain itu, terdapat Sekolah Laboratorium Inklusi milik UNY yang terletak di kampus Bantul, yaitu TK Pedagogia, SD Pedagogia, dan yang terbaru, UNY membuka sekolah, yaitu SMP Lab School UNY. Wah, keren banget ya fasilitas yang ada di kampus Bantul ini. Supaya penasarannya terbayarkan, yuk jangan lupa untuk berkunjung langsung ke kampus 3 UPP 2 FIPP UNY. Nah, baik, itu tadi adalah sekilas ya video mengenai profil fakultas kita, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi di Universitas Negeri Yogyakarta. Sekali lagi saya mengucapkan selamat datang kepada rekan-rekan sekalian. Jadi kalau misalnya jalan-jalan atau berkuliah di kampus kita, sudah pasti dia akan nyasar ya, karena videonya sudah panjang. Tadi kita sudah jabarkan gitu ya. Dan berikutnya, Bapak Ibu, karena di sini sudah hadir secara virtual Ketua Departemen kita, maka acara berikutnya adalah sambutan sekaligus perkenaan Ibu untuk membuka kegiatan PKKMB pada pagi hari ini yang akan disampaikan secara langsung oleh Ketua Departemen Pendidikan Sekolah Dasar, Dr. Supartinah, SPD, MPU. Kepada Ibu, kami silakan. Terima kasih pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada suara yang bocor, bisa dikondisikan? Baik. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan banyak sekali kebaikan kepada kita, sehingga pagi hari ini kita bisa bersama-sama di ruang virtual ini untuk melaksanakan kegiatan PKKM 3 Prahuri Urian dan MPD dan Ibu Korprodi S2 Ibu Dr. Sekar Pubaini MPD dan panitia PKKMB jenjang S2 dan S3 Pendidikan Dasar. Departemen mengucapkan banyak terima kasih sudah meluangkan waktu dan menyelenggarakan kegiatan pada siang hari ini. Bapak Ibu mahasiswa, saya sebut mahasiswa ya karena mayoritas S2 dan S3 ini sudah bekerja dan juga sudah berkeluarga. Selamat bergabung di S2 Pendidikan Dasar dan S3 Pendidikan Dasar. Semoga di dua prodi ini kita bisa banyak berdiskusi untuk mengembangkan kompetensi kita dan nantinya dapat bermanfaat untuk kehidupan lebih lanjut atau di dunia kerja Bapak Ibu semua. Dan sesuai dengan pengalaman yang sudah begitu ya, di jenjang S2 dan S3 itu tantangan terbesar, musuh terbesar adalah diri sendiri begitu. Karena mayoritas sudah bekerja sehingga manajemen waktu masing-masing
diperlukan untuk lebih jeli begitu ya mengaturnya. Dan melalui kegiatan PKKMB ini, Bapak Ibu semua akan dikenalkan nantinya kepada Bapak Ibu dosen pengampu, kemudian fasilitas yang ada di kampus, dan harapannya antara mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lainnya bisa berkolaborasi, bekerja sama untuk saling mendukung dan memotivasi satu sama lain, membangun jejaring kerja yang baik. Dan sekali lagi selamat bergabung. Semoga nanti selama menempuh pendidikan di S2 dan S3 akan menuai banyak kebaikan. Dan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, PKKMB S2 dan S3 Pendidikan Dasar dinyatakan dibuka. Terima kasih. Sekali lagi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sumartina atas sambutan hangatnya, dan Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, agar lebih mengenal jajaran dosen dan juga sivitas akademika yang ada di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan, khususnya pada pendidikan dasar, mari kita menyaksikan video profil para dosen berikut ini. Selamat menyaksikan. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Bila bukan kehendaknya, tidak satu pun jelasmu akan bawa bahaya. Kau Baik, itu tadi adalah jajaran dosen-dosen yang akan bertemu dengan Bapak Ibu rekan-rekan sekalian selama menempuh pendidikan di Pendidikan Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Yogyakarta. Mohon nanti jangan sampai keliru lagi ya. Nah, acara selanjutnya akan disampaikan secara langsung oleh salah dua. Jadi akan ada dua orang dari jajaran foto profil tadi ya, yang cantik-cantik, cute-cute gitu ya, dan pengalamannya luar biasa. Nah, beliau ini nantinya akan menjelaskan mengenai bagaimana iklim akademik, penyelenggaraan kurikulum, bahkan juga sistem penilaian hingga publikasi yang ada di program studi S2 Pendidikan Dasar. Beliau ini adalah seorang dosen dan juga peneliti di Universitas Negeri Yogyakarta, namun dengan spesialisasi di bidang pendidikan dasar dan kepakarannya di bidang ilmu sosial. Ini telah terbukti
dari buku-buku yang telah beliau terbitkan ya, bahkan hampir tanpa celah, yaitu konsistensinya itu bahkan setiap tahun. Kalau saya tidak salah sejak 2017 ya, dari CV terbaru ini. Dan buku-buku itu seputar tentang pendidikan dasar, literasi, dan juga ilmu sosial. Dan sejak 2023 hingga saat ini beliau adalah ibu dan juga rekan diskusi penasihat ya bagi mahasiswa magister pendidikan dasar karena beliau mengemban amanah sebagai Korprodi S2 Pendidikan Dasar. Untuk itu, mari kita dengarkan dengan seksama penjelasan dari Koordinator Prodi S2 Pendidikan Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Yogyakarta, Dr. Sekar Purbarini Kaburian, SIP, MPD. Kepada Ibu, kami silakan. Baik, terima kasih Mbak Ensi dan teman-teman panitia. Alhamdulillah para mahasiswa yang berbahagia kita bisa bertemu di ruang Zoom ini meskipun di awal memang direncanakannya dan yang saya hormati Bapak Menteri sebagai Korprodi S3 Pendidikan Dasar dan Bapak Ibu S2 dan S3 yang dengan hadir dan menyempatkan waktu untuk bertemu secara daring dengan para mahasiswa baru di Universitas Negeri Jakarta. Selamat datang semuanya. Kalau muka saya terlihat ya di kamera yang terpantang di layar. Jadi ini adalah semangat baru para mahasiswa tidak salah pilih untuk berkuliah di sini di antara universitas yang sama-sama menyelenggarakan S2 pendidikan. Kita akan bersama-sama secara kekeluargaan, secara akademis gitu ya, apapun yang menjadi permasalahan nanti bisa saya sebisa mungkin akan bisa saya bantu untuk diselesaikan. Ya, baik, dalam kesempatan yang berbahagia ini karena yang diminta atau ini diketahui mahasiswa biasanya adalah bagaimana proses perkuliahan, kemudian bagaimana penilaian, bagaimana taksiran yang harus dipenuhi sebagai mahasiswa S2 untuk bisa lulus tepat waktu. Nah, tepat waktu di sini tolong jadi kata kunci karena pengalaman yang sudah ada di awal itu ya harus ditepati gitu ya. Kita mau meningkatkan kompetensi dengan bersekolah di S2, maka kita harus bertanggung jawab dengan pilihan kita itu. Oke, baik. Saya tidak menyiapkan PPT, tetapi saya akan lebih mengenalkan informasi yang memang sudah sangat mudah ditemukan di website universitas, website fakultas maupun website prodi yang berkaitan dengan kurikulum, kemudian proses pembelajaran dan penilaian, lalu kegiatan yang diselenggarakan oleh prodi akan saya sampaikan secara berurutan. Sudah muncul ya? Oke, baik. Jadi kalau para mahasiswa S2 ini kan kita dimulai tahun 2023 atau 2022 akhir itu setiap semester di S2 Dikdes ada mahasiswa baru, baik mahasiswa reguler maupun mahasiswa RPL. Untuk angkatan 2024 ini intake dasar ada kira-kira karena terus bertambah ya, kira-kira 50-an mahasiswa reguler yang akan berkuliah di 3
dibagi dalam 3 kelas, A, B, dan C. Lalu untuk mahasiswa RPL itu ada 2 kelas nantinya, ada RPL A dan RPL B. Karena memang di S2 Dikdas tidak dipesankan oleh Pak Rektor ya, tidak boleh lebih dari 20. Maka nanti dalam satu kelas itu rata-rata 15 sampai maksimal 20 mahasiswa. Nah, kalau teman-teman mahasiswa akan mencari informasi, baik itu kurikulum maupun kegiatan-kegiatan keprodian yang sudah dilakukan S2, silakan masuk di websitenya HIP, lalu di situ ada program ya, kemudian dipilih yang pendidikan dasar. Memang website ini masih harus selalu diupdate, terutama karena prodi saat ini sedang menyiapkan jurang. Kita akan melaksanakan akreditasi maksimal di bulan Desember 2024. Nah, di sini kurikulum sudah bisa diakses melalui menu yang tersedia. Jadi silakan klik yang profil, kemudian nanti di situ ada kurikulum, lalu bisa diunduh ya. Jadi kalau di peraturan yang terbaru itu kurikulum di S2 maksimal harus terdiri dari 54 SKS. Yang kita pakai di S2 Dikdas UNY itu masih sedikit gitu ya kalau dibandingkan dengan yang peraturan terbaru. Jadi masih 39 SKS. Di situ di file kurikulum itu ada visi misi maupun profil lulusan serta kompetensi lulusan. Nah, karena kurikulum ini tahun 2019, kemudian ada peraturan baru yang keluar kemarin di 2023, maka Prodi telah menghadiri kegiatan yang itu anggota asosiasi ya, saya Prof. Huri itu termasuk anggota asosiasi Himpunan Dosen PGSD Indonesia, dan di bulan lalu ada kegiatan yang merumuskan KPL yang baru. Jadi nanti dalam waktu dekat kami tim akan menyusun kurikulum itu, tetapi untuk semester ini tahun angkatan 2024 intake dasar ini masih menggunakan kurikulum yang 2019. Di sini saya langsung ke yang sering ditanyakan oleh mahasiswa gitu ya, sampai kadang membaca WA kemudian urut untuk membalas itu antrinya lama. Jadi kenapa? Karena gini, mahasiswa itu ketika KRS di Siakat UNY ACID itu kan muncul banyak sekali mata kuliah. Itu terjadi karena tadi di intake genap maupun intake dasar kita selalu menerima mahasiswa. Jadi pengenalan cara pengisian KRS, kemudian apa saja mata kuliah yang diambil, bolehkah mengambil mata kuliah yang memang itu bisa ditempuh di semester 3, tetapi karena di semester 1 tadi jumlah mata kuliahnya masih sedikit gitu ya, misalnya 14 SKS lalu maksimal ada 24, nah itu apakah boleh? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu sering ditujukan secara pribadi ke saya di WA. Padahal kita sudah ketemu ya di ruang Zoom waktu itu, tetapi masih ada yang memang perlu dipahamkan gitu. Nah, di sesi ini karena kemarin ada beberapa yang memang belum bergabung, ini juga dalam perjalanan waktu sudah besok Senin sudah hampir kuliah gitu ya, sudah mulai kuliah, tetapi masih ada mahasiswa dari Merauke dan Riau yang sudah dinyatakan diterima di jalur RPL, akan tetapi belum melakukan registrasi, dan kita yaitu masih tambah-tambah terus gitu ya mahasiswanya. Jadi di mata kuliah di S2 Dikdas ada beberapa kategori mata kuliah yang harus ditempuh mahasiswa. Karena kita di sini ada kelas konsentrasi, di awal mahasiswa itu diminta untuk atau di data prodi untuk menuliskan judul skripsi.
karena asal daerah mahasiswa itu berbeda-beda, kemudian universitas asalnya juga berbeda-beda, sehingga prodi membutuhkan data untuk itu gitu ya, mengetahui judulnya skripsi mahasiswa itu apa. Fungsinya apa? Untuk memetakan mahasiswa-mahasiswa ini nantinya akan masuk di konsentrasi bidang studi apa. Di S2 Bidang ada 5 bidang studi utama, seperti di sekolah dasar, gitu ya, ada IPA, biologi, IPA, PKN, bahasa Indonesia, matematika, dan IPS. Kemudian ada kelas konsentrasi praktisi. Jadi kalau jalurnya masuk itu sejak awal memang reguler, maka dia bisa memilih, para mahasiswa ini bisa memilih salah satu gitu, mau jadi calon dosen atau memang yang sudah bekerja jadi guru tapi nanti ketika lulus bergelar S2 atau bergelar MPC yang didapatkan dari UNI. Nah, kalau di peraturan pusat itu S2 itu masa studinya kan maksimal 4 tahun, jadi 8 semester. Untuk siapa yang bisa 2 tahun, siapa yang harus berbulan lama untuk mengerjakan tesis gitu ya, sampai 3 tahun atau sampai tahun terakhir. Nah itu kembali seperti yang ditekankan oleh kita kembali ke masing-masing mahasiswa. Tidak bisa digeneralisasikan kok pun bisa ya tesisnya sementara punyanya kok lama. Kembali ke masing-masing pribadi gitu. Ketika satu tugas itu tidak dikerjakan dan bertumpu-tumpu, maka jadinya teman-teman teman seangkatan terutama ya sudah lulus gitu, kemudian ketika ke kampus tidak ada temannya, nah itu biasanya menambah faktor untuk jadi motivasinya semakin menurun berkaitan dengan itu. Prodi selalu memotivasi, terutama karena peraturan terbaru lagi kemarin ya, baru saja saya dapat beberapa hari yang lalu. Jadi kalau di kelas MPL kan ada jalur penerimaan reguler dan MPL. Nah pada saat mahasiswa sudah berkuliah di S2, sudah menyelesaikan semua mata kuliah teorinya, tinggal satu saja tesis. Kemudian masa studinya habis, sudah tahun keempat, kok tesisnya belum selesai. Di peraturan sebelumnya, Prodi menyarankan untuk para mahasiswa ini meskipun tidak banyak gitu ya, tetapi kok ya ada setiap tahun 1-2 gitu. Prodi menyarankan untuk para mahasiswa ini mengundurkan diri secara resmi. Nantinya mendapatkan surat keterangan pengganti SPKK, surat lupa ya. Jadi di situ ada daftar mata kuliah yang sudah ditempuh. Maka itu bisa dipakai oleh mahasiswa untuk mendaftar jalur yang berbeda untuk menyelesaikan tesisnya di universitas yang sama kalau peraturan lama. Gitu. Terus hadirnya peraturan baru SPKK itu tetap bisa diterima asal mahasiswa mengundurkan diri resmi, tidak di-DO-kan sistem. Kemudian SPKK itu dipakai atau boleh digunakan untuk mendaftar kuliah di S2 tapi di universitas yang lain. Jadi tolong ini menjadi motivasi utama, karena sejak awal memilih UNY sebagai universitas yang akan memberikan ijazah untuk para teman-teman mahasiswa sekalian, maka konsisten dengan itu, jangan sampai waktu yang selalu cepat sekali jalannya itu menjadi menjadi tidak bisa menepati janji. Itu yang kita tidak harapkan, kita semua, baik mahasiswa sebagai pribadi maupun UNY dan FIPP sebagai institusi. Ya, kemudian
Ini tentang mata kuliah ya, mata kuliah yang ditawarkan di Prodi S2. Nanti cara membacanya saya rasa sudah tidak perlu dijelaskan ya. Di sini ada semester dan SKS gitu. Kemudian dalam setiap semester itu rata-rata memang hanya kira-kira 15 sampai maksimal 20 SKS. Bagi mahasiswa yang memang memilih untuk menambah beberapa mata kuliah. Kalau dari prodi untuk mahasiswa semester 1 itu hanya 14 sampai 16 SKS. Kemudian berkaitan dengan konsentrasi, ini sekaligus menjawab beberapa pertanyaan yang biasanya ditanyakan ke saya. Misalnya untuk saya di S1 itu tulisan skripsinya tentang IPA. Lalu konsentrasinya saya pindah atau memilih ke IPS. Apakah boleh? Nah, jawaban prodi sebaiknya linear gitu ya, karena yang digeluti oleh mahasiswa atau yang sudah menjadi fokus penelitian di S1 itu nantinya justru menjadi lebih mudah pada saat itu dilanjutkan di S2. Jadi sebetulnya boleh-boleh saja gitu. Akan tetapi karena di setiap kelas konsentrasi itu juga diupayakan jumlahnya tidak jomplang gitu ya. Di satu mata atau bidang studi lebih banyak, sementara di bidang studi yang lain sangat sedikit. Dan kita tidak mengharapkan seperti itu. Kita prodi akan menata komposisi atau jumlah setiap kelas karena kita paralel sampai untuk akademisi itu di semester ini ada 3 kelas paralel, di RPA nanti ada 2 kelas paralel. Kemudian terkait ini kurikulumnya nanti tidak perlu saya sampaikan semua. Kemudian terkait dengan bagaimana pada saat seorang mahasiswa sudah menempuh semua mata kuliah teori, di semester 2 itu ada mata kuliah riset dan praktik untuk kelas akademisi, lalu ada mata kuliah praktik pembelajaran untuk kelas praktisi. Bagi mahasiswa reguler, 2 mata kuliah ini sesuai dengan konsentrasinya itu wajib ditempuh. Perkuliahannya dilakukan seperti apa? Nanti ada sistem blok untuk pertemuan awal 1 sampai 8 itu para mahasiswa akan bertemu dengan dosen pengampu di kelas masing-masing. Kemudian pertemuan ke 9 sampai 16 itu dipakai untuk mengajar. Mengajar siapa? Untuk kelas konsentrasi nanti yang akan dihadapi adalah mahasiswa PGSD. Yang diampu mata kuliah apa? Mata kuliah ke bidang studian tadi gitu. Jadi pada saat konsentrasinya bahasa Indonesia, yang mengampu mata kuliah bahasa Indonesia itu di Universitas Mitra yang memang sudah bekerja sama dengan prodi. Selama ini kita bekerja sama dengan UAD, USD, Sanata Dharma, lalu UPY, kemudian ada 5. Ini tambah lagi untuk tahun ini ada Alma Ata. Jadi para mahasiswa nantinya di semester 2 itu bisa mempraktikkan ya, coba berlatih menghadapi mahasiswa S1 yang mereka ini disiapkan untuk jadi guru di sekolah dasar. Karena mau jadi dosen maka harus mampu untuk tadi gitu ya, menunjukkan kemampuannya untuk bisa mengajar mahasiswa S1. Nah, untuk mahasiswa yang kelas praktisi, ini biasanya masuknya tadi di jalur RPL atau mahasiswa yang memang sudah bekerja tetapi berkuliah. Nah, kategori ini nanti boleh praktik mengajar di sekolah tempatnya bekerja. Jadi prodi memberikan kelonggaran untuk kembali ke sekolah asal tadi untuk mengajar para siswa SD gitu. Tagihan untuk 2
mata kuliah ini, selain mahasiswa melakukan praktik di saat yang sama, mahasiswa ini melakukan penelitian. Di mata kuliah praktik akademik itu kan ada kata riset ya. Mahasiswa menggali data ini nantinya dipakai untuk disusun dalam bentuk artikel. Di beberapa mata kuliah, terutama di sini ada mata kuliah karya ilmiah ya, penulisan karya ilmiah itu targetnya artikel yang submit dulu di Sinta 2, kemudian data yang diolah dari artikel itu bisa dipakai dari hasil riset maupun praktik di kampus atau di sekolah dasar masing-masing. Gitu. Dan di S2-UNY mungkin ini yang membedakan dengan S2 universitas yang lain, kita mahasiswa boleh lulus dengan mengantongi ijazah asli masing-masing itu ketika sudah berhasil menulis dan publish, ditunjukkan bukti publishnya, ditunjukkan link jurnalnya itu ke Sinta 2. Di universitas lain mungkin ini belum ya, ketika kami kumpul himpunan dosen itu UNY saya kira satu-satunya yang masih menerapkan itu, dan saya sangat bagus menurut saya ya. Jadi perlu ditindaklanjuti, mahasiswa harus sudah mulai berlatih menulis sejak awal. Di situ ada Prof. Yopi itu yang mengisi jurnal di fakultas ya. Gitu. Lalu ke layanan yang lain yang bisa diakses oleh mahasiswa ada di website ini juga. Jadi ketika misalnya saya mau penelitian, kemudian saya membutuhkan lembar observasi atau surat yang harus dibawa ke sekolah untuk izin observasi gitu. Lalu saya harus mengurus dengan cara seperti apa? Nah, di websitenya SIPP ini nanti bisa dicari dari ini ya, bagian ini ekspor. Nah, ini bagian layanan akademik, akademik, kemudian klik yang layanan S2. Di sini banyak sekali link yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa dan tahapannya jelas. Misalnya sudah selesai menuliskan naskah tesisnya, gitu ya. Kemudian untuk bisa mendaftar ujian itu harus direview dulu, atau setelah ujian harus direview dulu abstrak dan kognitif. Maka unit bahasa menyediakan layanan itu. Berarti satu berbayar, ada keterangan di dalam link ini. Jadi silakan nanti bisa dipraktikkan, diakses, sehingga biasakan untuk mencari dan menemukan informasi itu sendiri sebelum bertanya lewat WA ke korporasinya gitu ya. Jadi silakan berbagi informasi dengan mencari sendiri dulu apa-apa saja yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan masing-masing, karena saya sangat yakin semua itu akan bisa ditemukan di website. Sehingga para mahasiswa ini, teman-teman mahasiswa ini ngetik kata kunci apapun itu, nanti silakan di enter, itu akan muncul informasi yang diperlukan. Jadi ini bisa diakses ya, gratis oleh semua dengan menggunakan akun student tadi, masuknya ke SSO. Lalu berkaitan dengan sistem penilaian, di perkuliahan S2, setiap dosen di awal kuliah pasti akan memberikan RPS. RPS itu sebagai dasar setiap mata kuliah, apa saja yang akan dipelajari dalam satu semester. Di dalam RPS itu sudah tertulis bagaimana penilaiannya, tugas-tugas apa yang harus dipenuhi, komponen apa saja untuk bisa dapat atau nilainya keluar. Kalau mahasiswa ada tugas yang tidak dikumpulkan, kemudian tugas itu sebagai bagian dari penilaian, ya pasti nilai itu akan
tidak bisa diterima oleh mahasiswa. Kemudian yang sering ditanyakan juga ini apa namanya, kalau untuk saya misalnya mahasiswa tertentu ya, dia jalur masuknya RPL, lalu akan mengikuti perkuliahan yang di dalamnya, karena di sekolah itu diizinkan gitu ya, diizinkan untuk kuliah full dari pagi sampai sore misalnya. Kemudian akan mengikuti kuliah dan mengambil mata kuliah yang bersamaan dengan kelas reguler. Bolehkah seperti itu? Boleh jika kuota memang sudah tersedia. Karena biasanya memang kelas RPL itu dipeseni oleh oleh pimpinan di instansi masing-masing untuk kuliahnya setelah jam kerja. Jadi dari admin penjadwalan memang di fakultas itu sudah otomatis gitu ya, kayak template gitu ya. Kalau menemui kelas RPL berarti penjadwalannya itu memang dimulai setelah jam 14. Jadi jam kerja di sekolah masing-masing nanti sampai jam 14, jam 15, dan kuliah bisa dilakukan setelah itu. Lalu perkuliahannya seperti apa? Di S2 tidak menyelenggarakan PJJ, pendidikan jarak jauh. Istilahnya bukan itu, tetapi istilahnya blended learning. Kenapa blended? Karena boleh bercampur dengan mahasiswa reguler yang mereka datang ke kampus, tetapi para mahasiswa yang berada di daerah masing-masing tadi yang masuknya lewat jalur RPL itu tetap bisa bergabung. Jadi dosen menyediakan link untuk masuk ke kelas itu. Maka nanti kalau memang mahasiswa reguler misalnya ya, lokasinya itu jauh dari UNY, kemudian ada berbagai alasan yang bisa logis dan bisa diterima, maka boleh mengajukan perkuliahan blended tadi, benar. Tapi terus tidak semua mengajukan seperti itu ya. Kita memanfaatkan fasilitas yang ada di UNY, kenal fasilitas dengan UNY, lalu datang ke sini untuk kuliah mulai di kelas masing-masing. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Nanti jika masih ada pertanyaan yang perlu dikonfirmasi, bisa disampaikan saat sesi tanya jawab. Untuk waktu berikutnya saya kembalikan kepada Mbak. Baik, terima kasih Ibu Sekar. Itu tadi penjelasan mengenai bagaimana penyelenggaraan iklim akademik, kemudian kurikulum, dan juga bahkan penilaian serta publikasi untuk teman-teman di S2 Pendidikan Dasar. Nah, tapi tunggu dulu pertanyaannya ya, disimpan dulu, dicatat, karena kita akan beralih sejenak ke jenjang S3-nya. Nah, berikut ini adalah pengenalan iklim akademik dan juga bagaimana penyelenggaraan kurikulum serta sistem penilaian dan juga publikasi ya, masih sama, tapi pada jenjang S3 yaitu program studi S3 Pendidikan Dasar yang akan disampaikan secara langsung oleh Profesor Dr. Wuri Wurian dari SPD MPD. Tapi sebelumnya, beliau ini adalah seorang guru besar ya di Universitas Negeri Yogyakarta dengan spesialisasi pada pendidikan dasar dan juga spesifiknya pada pendidikan kewarganegaraan. Jadi kalau kita baca CV beliau, istilahnya tuh banyak civic-civicnya. Nah, udah beliau banget ya. Kepakarannya sudah sejak lama. Nah, sejak tahun 2023 juga sama, beliau sudah mengemban amanah sebagai koordinator prodi di S3 Pendidikan Dasar FIPP UNY dan tetap aktif sebagai peneliti dan penulis di berbagai publikasi di jurnal nasional maupun internasional. Dan juga sudah banyak sekali memegang haki terkait dengan produk pada riset di bidang pendidikan. Untuk itu tak berlama-lama langsung saja kepada Koordinator Prodi S3 Pendidikan Dasar FIPP UNY, Profesor Dr. Wuri Wurian dari SPD MPD. Kami silakan. Baik, terima kasih. Saya haturkan kepada pembawa acara yang telah memberikan waktu kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat
Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada pagi hari ini ya, siang hari ini kita bisa bertemu di ruang Zoom ini untuk kegiatan PKKMP program magister dan doktor. Yang saya hormati Bu Kadep, Pak Sekdep, Bu Korprodi S2 Pendidikan Dasar, Bapak Ibu para guru besar, Bapak Ibu senior, dan Bapak Ibu dosen yang ngasto di S2 maupun S3, serta yang berbahagia teman-teman mahasiswa baru program S2 maupun S3. Saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung dengan kami ya, teman-teman mahasiswa sekalian. Saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan S3. Jadi nanti yang S2 boleh sambil mendengarkan sebagai pemahaman awal ketika nanti ingin S3 di prodi S3 Pendidikan Dasar di Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi di Universitas Negeri Yogyakarta. Baik, S3 Pendidikan dasar ini di bawah Departemen Pendidikan Sekolah Dasar yang tadi sudah di awal Bu Kadep membuka kegiatan ini. Jadi Bu Dr. Supartinah M. Hum ini sebagai Ketua Departemen, kemudian Sekretaris Departemennya adalah Bapak Dr. Herwin MPD. Kemudian saya diamanai di Korprodi S3 Pendidikan Dasar sejak tahun 2023. Kemudian pendidikan dasar S3 Pendidikan Dasar di UNY ini sudah terakreditasi Lamdik unggul baru saja ini 17 Oktober 2023 dan insya Allah berlaku sampai 16 Oktober 2028. Jadi teman-teman mahasiswa tidak salah memilih ketika masuk di program doktor Pendidikan Dasar UNY begitu ya, karena dari hasil akreditasinya insya Allah sudah tidak diragukan lagi. Kemudian ini visi prodi S3 Pendidikan Dasar ya, saat ini begitu kami begitu semua sivitas akademika di S3 Pendidikan Dasar tentunya ingin mengembangkan program studi ini tidak hanya di kawasan nasional saja, tetapi juga di kawasan Asia Tenggara begitu, dan didasarkan pada kreatif, inovatif begitu ya, inovatif berkelanjutan, ketakwaan, kemandirian, dan kecerdasan. Kemudian ini misinya tidak akan saya baca satu persatu ya teman-teman mahasiswa, nanti silahkan Anda bisa akses di kurikulum yang ada di S3 Pendidikan Dasar. Kemudian untuk kurikulumnya ya ini akan banyak saya sampaikan terkait kurikulum karena memang dalam proses perkuliahan di S3 Pendidikan Dasar ini nanti mau tidak mau ya teman-teman akan basisnya adalah apa yang Anda tempuh di dalam kurikulum prodi. Jumlah SKS-nya saat ini adalah 49 SKS untuk mahasiswa by course. Jadi tahun ini ya kebetulan semuanya by course. Hanya ada satu mahasiswa by riset di Intek Genap 2023-2024 kemarin. Semoga bergabung juga di ruang ini. Kemudian dari 49 SKS ini, untuk SKS teori itu akan habis di 2 semester. Jadi teman-teman harus bersiap ya, bahwa SKS teori akan habis di 2 semester, kemudian target dari program studi Anda bisa ujian proposal disertasi itu di semester 3. Jadi nanti ketika Anda sudah kuliah kurang lebih 4 minggu, begitu saya akan meminta kepada teman-teman mahasiswa untuk mengajukan judul disertasi beserta dengan usulan pembimbing, baik promotor maupun kopromotor. Mahasiswa boleh mengusulkan, tetapi nanti dengan mempertimbangkan beban kerja Bapak Ibu pembimbing, begitu, kemudian juga bidang ilmu, lalu
karena kalau bimbingannya nanti terlalu banyak tentunya itu juga tidak efektif begitu, maka nanti akan diseleksi oleh prodi, kemudian akan diusulkan ke fakultas, dan eksekusi terakhir terkait dengan penetapan SK itu ada di fakultas. Lalu mahasiswa di prodi S3 Pendidikan Dasar ini nanti juga akan menempuh beberapa mata kuliah yang bisa jadi ada mata kuliah yang ditempuh secara klasikal maupun ada yang nanti ditempuh mandiri sesuai dengan kebutuhannya. Mengapa demikian? Karena input mahasiswa di program studi S3 Pendidikan Dasar ini tidak sama. Ada mahasiswa yang background-nya mungkin pada waktu S2 dia sudah konsentrasi IPA begitu, sehingga di S3-nya juga akan mengambil konsentrasi IPA. Tentu akan berbeda mata kuliahnya di dalam mata kuliah konsentrasi itu dengan mahasiswa yang mengambil konsentrasi IPS misalnya. Agak berbeda dengan di S2, di program studi S3 Pendidikan Dasar hanya ada 5 konsentrasi bidang studi, tidak ada konsentrasi praktisi. Jadi bagi teman-teman mahasiswa di sini yang praktisi ya, yang berperan sebagai guru begitu, nanti tetap harus mengikuti konsentrasinya adalah konsentrasi bidang studi. Bobotnya nanti 6 SKS ya, terbagi menjadi 2 mata kuliah ya, kajian filosofi dan aplikasi bidang studi. Kemudian di samping mata kuliah yang ditempuh secara klasikal dan konsentrasi, ada juga mata kuliah matrikulasi. Nah, mata kuliah matrikulasi ini juga berbeda antara matrikulasi untuk teman-teman mahasiswa yang profesinya sebagai akademisi atau dosen, dan matrikulasi untuk Bapak Ibu para praktisi. Siapa yang menempuh mata kuliah matrikulasi? Yang menempuh mata kuliah matrikulasi adalah teman-teman mahasiswa yang S2-nya bukan pendidikan dasar. Jadi nanti SKS teman-teman mahasiswa yang S2-nya bukan pendidikan dasar, itu akan ada selisih dengan teman-teman yang S2-nya pendidikan dasar. Selisihnya berapa? Kurang lebih 11 SKS. Kemudian ini untuk perkuliahan. Nah, untuk mata kuliah ya, untuk mahasiswa yang menempuh mata kuliah matrikulasi nanti tidak bisa habis di 2 semester. Jadi masih menyisakan 1 mata kuliah di semester 3. Ini mata kuliah berdiri sendiri begitu ya, karena sudah nggak ada temannya gitu. Tapi ya nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Karena nanti tinggal 1 mata kuliah matrikulasi, saya rasa tidak akan terlalu mengganggu Anda mengerjakan disertasi. Ini disertasinya ya. Biasanya mahasiswa itu kalau di mata kuliah teori itu aman-aman saja gitu ya. Yang kadang-kadang maju mundur itu di disertasi. Tapi ya tidak bisa dihindari ya. Tidak ada mahasiswa program doktor lulus setelah teorinya habis, lulus gitu nggak ada. Pasti akan diakhiri dengan yang namanya disertasi. Ini persyaratan disertasinya, jadi nanti saya minta untuk mengajukan ke prodi itu 3 judul rencana disertasi. Nanti di minggu keempat biasanya saya akan sampaikan, minggu keempat perkuliahan. Kemudian beserta usulan pembimbing ya. Kenapa minggu keempat? Karena supaya Anda kenal dulu dengan Bapak Ibu dosen mata kuliah, paling tidak sudah 4 kali pertemuan itu. Jadi sudah punya apa kira-kira gitu rabaan. Kira-kira saya topik ini siapa dosen yang akan saya usulkan gitu ya. Itu harapannya di situ. Dan juga selama 4 minggu itu harapannya juga Anda sudah mengenal permasalahan-permasalahan di pendidikan dasar itu seperti ini toh. Nah, lalu nanti akan diproses oleh prodi melalui departemen, kemudian baru kami ajukan ke fakultas untuk di SK-kan dekan. Ya, jadi nanti kalau saya minta untuk mengajukan judul disertasi, silahkan
3 judul itu ditulisnya skala prioritas. Jadi memang yang Anda mantapkan itu yang mana. Kalau 3-3-nya semuanya prioritas juga boleh. Sudahlah, silakan nanti prodi mau memilihkan yang mana itu. Nah, judul disertasi ini harus disesuaikan dengan konsentrasi. Jangan konsentrasinya IPA, disertasinya nanti PKN gitu ya. Jangan. Jadi tolong disesuaikan dengan konsentrasi. Teman-teman yang mengambil mata kuliah konsentrasi jangan takut ya kalau di dalam satu kelas itu hanya ada 1-2 mahasiswa, insya Allah tetap kami layani untuk di Prodi S3 Pendidikan Dasar karena kami tidak bisa memaksa untuk konsentrasi di S3 karena ini sesuai dengan latar belakang S2, kemudian juga bidang kajian Bapak Ibu mahasiswa di institusi bagi yang sudah bekerja. Kemudian untuk disertasi itu sendiri nanti akan ada 4 ujian. Ya, ada 4 ujian. Yang pertama ujian proposal yang ditargetkan di semester 3. Kemudian ujian kelayakan, ujian hasil, dan ujian promosi doktor. Yang terakhir ini Anda bisa tidak menempuh gitu ya, kalau nanti memenuhi persyaratan RPL. Jadi ada persyaratan mahasiswa dikonversi, tidak menempuh sidang promosi doktor jika mengajukan atau mempunyai 2 artikel terindeks Scopus, salah satunya Q3 bagian dari disertasi. Kemudian untuk perkuliahan semester gasal 2024-2025 ini nanti akan dimulai insya Allah 12 Agustus 2024. Dan mahasiswa yang akan mengikuti perkuliahan di semester gasal semester 1 ini nanti akan ada 2 kelas A dan B ditambah 1 kelas kerjasama. Jumlah mahasiswa saat ini itu 26 mahasiswa di program doktor. Kemudian ini nanti di dalam perkuliahannya sama kita mengacu ke panduan akademik universitas itu ya. Hadir 16 kali sampai saat ini masih difasilitasi blended. Tidak ada yang full daring. Jadi perkuliahannya blended. Kalau teman-teman mahasiswa yang kebetulan tidak bisa meninggalkan tugas, bisa dari luar daerah, silahkan nanti koordinasi dengan Bapak Ibu dosen mata kuliah. Tapi Bapak Ibu dosen akan tetap menyelenggarakan perkuliahan offline di sini untuk memfasilitasi teman-teman mahasiswa yang offline. Dan nanti pengajuan perkuliahan daring silahkan untuk dikomunikasikan dengan kami di program studi. Sehingga tidak semuanya daring gitu ya. Yang tugas belajar ya silahkan untuk bisa mengikuti kuliah daring. Kemudian untuk proses perkuliahan silahkan nanti memenuhi tugas-tugas dari Bapak Ibu dosen, mengikuti perkuliahan dengan tertib ya. Lalu kita mengacu aktivitas pembelajaran ini di panduan akademik 2023, kemudian untuk penulisan tugas akhir itu nanti menggunakan panduan penulisan disertasi tahun 2023. Dan di S3 ini ya, yang terpenting tidak boleh juga kita tinggalkan adalah bagaimana Anda menjaga kolaborasi ya, kerjasama, kekompakan dengan teman-teman mahasiswa yang lain. Boleh dengan kakak tingkat itu ya, untuk kalau kajiannya seperti ini kira-kira referensi-referensi yang rekomendasikan apa itu silahkan saja Anda berkomunikasi dengan kakak-kakak tingkat Anda. Kemudian untuk disertasi tadi itu bisa ditempuh kalau Anda sudah menyelesaikan perkuliahan itu paling tidak IPK-nya 3. Jadi nanti kalau untuk ujian proposal di semester 3 itu insya Allah nilainya sudah keluar semuanya, itu minimal harus 3. Sementara untuk mahasiswa by riset ini sejak semester 1 mereka sudah akan mengerjakan disertasi. Ini untuk publikasinya, hasil disertasinya ya. Silahkan nanti untuk persyaratan Anda lulus dengan promosi doktor itu 1 artikel terindeks Scopus. Ya, jenis penelitiannya apapun
tidak ditetapkan, tapi artikelnya terindeks Scopus. Sementara kalau Anda akan bebas ujian promosi doktor, tadi Anda harus menambah satu lagi minimal Q3 dan itu bagian dari disertasi. Tolong setiap Anda mempublish artikel untuk kepentingan akademik di UNY, mencantumkan nama promotor dan kopromotor, dan itu harus izin yang bersangkutan gitu ya. Sehingga apakah Anda sudah memenuhi persyaratan lulus atau belum untuk pengambilan ijazah dan sebagainya, itu nanti promotor dan kopromotor ini bisa mengontrol. Kemudian ini ya untuk penulisan artikelnya ya, silahkan untuk mencari jurnal-jurnal ilmiah internasional bereputasi yang akan dituju, ikuti di sana. Kalau nanti di reject gitu, ditolak itu ya nggak apa-apa gitu ya. Ditolak ini memang kadang-kadang menyakitkan gitu ya, tapi jangan patah semangat gitu ya. Dan jangan sampai artikel ditolak dukun bertindak gitu ya, nggak akan jadi, nggak akan jadi artikel kok didukun kayak gitu ya. Jadi tolong kalau nanti ada kesulitan untuk alih bahasa, kemudian mengikuti gaya selingkung yang seperti apa ya, biasanya akan difasilitasi oleh pusat bahasa ya, tentunya dengan tidak gratis ya, ada pembiayaan tapi insya Allah ramah mahasiswa gitu ya. Nanti pusat bahasa kita itu yang mengkomandani adalah dosen di Departemen PSD juga, Bapak Dr. Setiawan Edi Wibowo. Nanti silakan bisa ke sana, nanti Daternitin dan sebagainya itu akan dengan beliau. Kemudian untuk nama pembimbing ya, dua-duanya silakan dicantumkan. Boleh nggak Bu nama penulisnya menambah dosen dari luar, kalau memang itu terlibat boleh, silakan saja ya. Sebatas belum dibatasi oleh apa namanya artikel yang akan dituju. Kemudian untuk kelulusan teman-teman mahasiswa ya, ini ada 4 predikat ya. Yang pertama summa cum laude itu 4 tahun dan IPK-nya 4, disertasi ujiannya A. Ya. Ada beberapa mahasiswa S3 yang sudah 4 itu. Meskipun kadang di S3 itu ya ada yang apa ya, gopo lah wis kerja gitu ya. Tapi kalau yang belum bekerja, IPK ini sangat penting saya rasa ya, karena nanti kalau yang laki-laki begitu akan melamar gadis itu kan, ditanya si dok, gelarnya apa dokter, IPK-nya berapa? 4, luar biasa gitu ya. Tapi bagi yang sudah bekerja pun menurut saya juga perlu gitu ya. Bisalah untuk memotivasi putra-putri Bapak Ibu kan. Dulu Bapak atau Ibu itu kuliah S3 4 loh IPK-nya. Gitu. Atau untuk memotivasi teman-teman mahasiswa Bapak Ibu. Atau yang praktisi memotivasi murid-murid SD gitu ya. Kita kuliah biar berpendidikan. Dulu Pak Guru itu IPK-nya 4 itu bagi anak-anak 4, aku 100 gitu ya. Oke. Kemudian ada pujian ya, cum laude itu kalaupun 4 tapi lebih dari 4 tahun itu nggak bisa summa cum laude ya, itu cum laude. Kemudian kalau 4 tapi disertasinya amin, IPK-nya 4 disertasinya amin. Ini nanti cum laude. Kemudian sangat memuaskan, lalu yang terakhir adalah memuaskan. Silahkan teman-teman bisa start dari awal, begitu saya kira-kira akan pada capaian predikat apa, gitu ya. Itu teman-teman mahasiswa yang bisa saya sampaikan. Jika nanti ada hal-hal yang perlu ditanyakan, bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Terima kasih Ibu Wuri dan rekan-rekan sekalian, itu tadi adalah juga wejangan, penjelasan, dan juga sedikit pengenalan ya bagaimana kehidupan akademik nantinya rekan-rekan Bapak Ibu sekalian akan jalani selama di Universitas Negeri Yogyakarta. Tapi
Ya, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, mohon pertanyaannya untuk disimpan ya, disimulasikan, dicatat dulu, tapi di keep ya. Karena saya melihat tadi di pojok Zoom sana sudah ada yang menguap ya. Mungkin ngikutin saya karena menguap juga, atau bahkan udah ada yang pegel-pegel ya. Ini kita ice breaking dulu sedikit ya, teman-teman sekalian. Bapak Ibu mungkin bisa peregangan, stretching, karena sebentar lagi kita akan ada satu game ya, menjelang ke sesi tanya jawab. Peregangan dulu ya, yang pegel-pegel tangannya ya, karena saya tahu Zoom itu capek banget ya. Kalau ketemu kan enak, biasanya ada konsumsi, maksudnya ada ketemu teman-teman gitu ya. Nah, peregangan dulu Bapak Ibu, karena kita akan masuk ke satu game ya. Saya mohon kolaborasinya ya, partisipasi aktif dari Bapak Ibu. Game ini nantinya clue-nya adalah tolong berikan saya gaya paling nyentrik sesuai dengan clue atau kata kunci yang saya sampaikan. Oke, berikan saya gaya paling nyentrik ya berdasarkan kata kunci yang saya sampaikan. Bapak Ibu, mohon untuk memberikan gaya yang paling maksimal ya, yang paling unik, karena nanti oleh panitia di akhir acara akan ada sedikit penghargaan untuk Bapak Ibu sekalian yang berpartisipasi aktif. Jadi nanti mohon panitia bantu saya untuk keliling di Zoom ya, melihat gaya-gaya Bapak Ibu kita ini atau rekan-rekan sejawat kita yang gayanya paling unik, yang paling nyentrik ya. Oke, saya mulai dengan satu kata kunci pertama. Ini masih ringan-ringan dulu Bapak Ibu ya. Berikan saya satu gaya keren. Ayo coba, gimana gaya keren nih? Bisa cool begini? Oke. Panitia sedang keliling dan mencari gaya mana yang paling bagus nih. Oh, ternyata Ibu Sekar nih yang paling keren. Oh, mahasiswanya ya. Yang kita lihat, oh ini Ibu Ayu nih. Mantap kali nih gayanya Ibu Ayu. Keren. Panitia silakan di screenshot atau ditangkap layar pada gaya yang paling keren ya. Nah, panitianya ini malah ketawa-ketawa sendiri ya. Bapak Ibu sekalian, saya nggak tahu nih kenapa nih. Mungkin mereka menemukan gaya-gaya yang bagus ya. Oke, kata kunci yang kedua nih ya. Pak Bambang mungkin bisa bersiap juga. Kalau Pak Bambang mau ikut, boleh juga ya. Kata kunci kedua, kucing lapar. Nah, sama nih kayak saya nih. Saya nggak tahu nih gimana bentuk kucing laparnya. Silakan Bapak Ibu. Wah, Mbak Ari ini gayanya lucu sekali nih. Gaya menopang dagu. Saya suka sekali gaya Ibu Ayu. Nah, nih panitia lagi ketawa-ketawa mengumpulkan foto-foto terbaik. Kayaknya Pak Atar ini juga lucu nih gayanya. Bercanda ya. Nah, gaya yang ketiga nih, gaya paling gampang ya. Silakan panitia mohon nanti keliling. Ini adalah gaya terakhir, gaya peneliti ngantuk ya. Silakan peneliti ngantuk. Nih Pak Septian ini udah peneliti banget nih. Cuman kurang ngantuknya nih Pak. Ditambah lagi ngantuknya. Ya, panitia lagi keliling. Silakan di screenshot yang bagus. Dari tiga gaya ini nanti akan diakumulasi oleh panitia dan gaya paling unik nanti silahkan ditunggu di Instagram KMMD ya. Nah, nanti kalau ada wajah Bapak Ibu di sana, ya kami mohon izin untuk diberikan apresiasi oleh panitia nantinya. Terima kasih Bapak Ibu sudah memberikan gaya terbaiknya, sudah berkontribusi dalam games yang mencairkan suasana ini ya, meskipun nggak cair-cair banget. Panitia sudah ya? Nah, kita masuk ke ice breaking. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya suka banget nih ice breaking ya, nggak apa-apa ya. Kita masuk ke sesi tanya jawab, tapi sayang sekali rekan-rekan sekalian kita hanya membuka pada 3 penanya pada sesi kali ini ya. Jadi silahkan untuk mengangkat tangan atau raise hand melalui aplikasi Zoom-nya masing-masing dan membuka kamera. Nah, kita di sini sudah ada dari Strata 3, Ibu Diah Indraswati. Kepada Ibu Diah, kami silakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Panitia. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indraswati dari Universitas Mataram. Ini dibatasi berapa pertanyaan ya, Pak Panitia?
Oke, boleh sepuasnya kalau gitu. Oh, oke, sepuasnya. Oke, pertanyaan ini saya tujukan kepada Prof. Wuri nggih. Prof. Wuri izin bertanya. Untuk pengajuan judul disertasi, ini apakah harus dalam bentuk proposal atau sekedar judul saja yang diajukan? Karena tadi harus menyesuaikan ya dengan roadmap penelitian program studi. Nah, ini boleh mungkin di-share, ditampilkan roadmap program studi seperti apa supaya kami memiliki gambaran kira-kira judul disertasi yang sesuai dengan roadmap itu yang bagaimana. Kemudian pertanyaan terakhir saya, ini kan untuk persyaratan ujian untuk tidak ujian terbuka tadi 2 Scopus minimal Q3. Salah satunya Q3. Apakah pusat bahasa itu hanya memfasilitasi proses translate atau bisa memfasilitasi pendampingan Scopus sampai proses terbit? Karena jujur sejauh ini saya sudah berkali-kali mencoba menerbitkan di jurnal Scopus, itu sudah masa tunggunya lama berbulan-bulan dan ditolak ya. Jadi sejauh ini baru berhasil di beberapa proceeding Scopus saja, tetapi untuk jurnal memang jujur sangat-sangat sulit sekali. Seperti itu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Dia. Langsung saja kepada Ibu Wuri. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Dia. Terkait dengan topik-topik usulan disertasi nanti akan saya sampaikan ya. Biasanya itu karena ini di pendidikan dasar ya tentunya akan berkaitan dengan topik-topik terkait dengan kajian pendidikan dasar. Misalnya jangan sampai mahasiswa S3 Dikdas disertasinya menyerupai atau justru fokusnya seperti mahasiswa PEP misalnya sama-sama evaluasi begitu, tetapi harus relate dengan kajian pendidikan dasar. Nanti akan saya sampaikan untuk topik-topik penelitiannya. Kemudian untuk di pusat bahasa, layanannya apakah ada pendampingan penulisan jurnal? Beberapa waktu yang lalu, kalau saya tidak salah ingat, itu ada. Jadi biasanya Bapak Kepala Pusat Bahasa, Bapak Dr. Setiawan Edi Wibowo akan menyampaikan jika ada workshop, jika ada aktivitas-aktivitas coaching klinik, begitu akan disampaikan. Atau di ruang ini hadir Pak Wawan enggak ya? Pak Wawan masih berada di ruang ini? Iya, Prof. Wuri. Oh ya, ada. Alhamdulillah. Monggo Pak Wawan bisa untuk memberikan gambaran terkait dengan pusat. Oke. Kalau tidak salah tadi Bu Dia menanyakan apakah Pusat Bahasa FIPP memberikan pendampingan ya. Di Pusat Bahasa di FIPP Bu Dia itu ada unit layanan bahasa dan unit jurnal. Nah, untuk terkait dengan pendampingan sampai publish itu kalau di unit bahasa misalnya Ibu gitu nggih submit ke jurnal ya melalui proses penerjemahan di unit bahasa. Apabila nanti ada revisi akan kami fasilitasi. Jadi masih terus berlanjut tidak membayar lagi begitu. Oke, jadi kalau ada revisi sampai beberapa kali selama itu masih dalam satu artikel yang sama masih kita bantu. Tetapi kalau untuk misalnya selain terkait kebahasaan meskipun pada ranah jurnal itu di wilayah unit jurnal sendiri. Itu di Prof Yopi niku. Makaten Bu Wuri. Nggih, matur suwun Pak Wawan untuk penjelasannya. Begitu nggih Bu Dia. Jadi nanti monggo bisa berkomunikasi. Jadi memang ada jurnal, ada juga terkait dengan bahasa. Itu terjawab ya? Oke, terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Wuri dan itu tadi Ibu Dia ya. Mungkin ada pertanyaan lain lagi? Kami silakan, kita masih ada beberapa menit menjelang akhir acara. Itu tadi yang S3 atau doktoral, sudah ada pertanyaan. Mungkin satu dari rekan-rekan magister yang S2 Dikdas, monggo silakan. Oke, ada Ibu Ayu PS di sini. Silakan Ibu Ayu. Oke, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Purnamasari dari Pekanbaru Riau. Jadi yang ingin saya tanyakan langsung saja. Yang pertama, mungkin ini bukan pertanyaan, tapi sebagai saran ya. Jadi saya ini mengambil S3 Pendidikan Dasar, kebetulan sambil bekerja, jadi otomatis nanti perkuliahannya kan daring gitu. Jadi saya untuk informasi tentang perkuliahan gitu. Jadi agak lambat yang saya dapatkan karena kan kita nggak selalu stay melihat akun ya. Kadang juga melihat, tetapi tidak ada. Seperti misalnya kegiatan PKKMB tanggal 5 dan tanggal 7, itu katanya kan ada Zoom-nya gitu ya, ada linknya bisa daring, tetapi kami tidak mendapatkan informasi linknya gitu. Lalu kegiatan hari ini juga kami baru dapatkan pagi ini gitu. Jadi sarannya mohon untuk kami yang jauh gitu kan, untuk informasi-informasi itu mungkin agak respon cepat gitu ya untuk di grup gitu. Jadi kami tidak ketinggalan karena terus terang saya kuliahnya langsung dari Pekanbaru gitu ya. Jadi hanya informasi-informasi yang ada di grup saja yang kami dapatkan gitu. Jadi mohon untuk informasi agak cepat gitu ya diberikan di grup. Mungkin saya mengerti, mungkin Prof. Uri agak sibuk, mungkin ada orang lain yang membantu untuk informasi yang diberikan di sana. Karena kan kita tahu Prof. Uri kan agak sibuk, jadi mungkin jangan Prof. Uri yang untuk nge-share informasi-informasi, mungkin ada yang dijadikan admin atau siapa gitu ya, dipertanggungjawabkan gitu. Lalu yang pertama yang mau saya tanyakan tadi saran, yang pertama pertanyaan ini, jadi nanti kami untuk kuliah nanti hari Senin ini kan sudah mulai kuliah, itu untuk link Zoom dan linknya itu akan seperti apa gitu kan pasti menunggu itu ya, menunggu ini apakah dosennya langsung yang share, karena kebetulan kalau di grup kan belum ada dosennya gitu, atau nanti ada ketua kelas atau kosma ya biasanya yang akan bertanggung jawab atau seperti apa, karena juga kami ada buat grup lagi kelas B itu juga meminta nanti siapa yang bertanggung jawab untuk mengingatkan dosen gitu, sementara nomor dosennya aja kita belum ada gitu ya. Nah jadi mungkin tentang teknis perkuliahan yang kami yang jauh dari Yogyakarta, dari UIN-nya gitu, mungkin informasi tentang itu yang saya butuhkan. Itu saja mungkin. Baik, terima kasih Ibu Ayu. Di catatan kami ada 2 pertanyaan, langsung saja akan dijawab oleh Ibu Buri. Monggo, silakan. Baik, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Bu Ayu, terima kasih bergabung, luar biasa ya, jauh-jauh dari Pekanbaru, bergabung, semangat belajarnya sangat baik. Semoga ini terpelihara ya, semangatnya begitu ya. Jadi mahasiswa program doktor ini memang lebih banyak mandiri ya, apalagi di era saat ini ya. Mahasiswa itu tidak hanya apalagi Ibu ya nanti akan mengikuti perkuliahan ini kan dengan daring gitu ya. Kemarin menyampaikan kepada Prodi. Maka literasi digital mahasiswa program doktor ini juga harus selalu update gitu ya. Silahkan nanti sering-sering buka email, sering-sering buka web, sering-sering buka WA group gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya akan ada kegiatan dan sebagainya, itu nanti silahkan sering-sering juga aktif bertanya ya, aktif bertanya. Kalau memang belum ada linknya di grup, itu tanyakan di grup. Dan saya selalu menyampaikan ke mahasiswa, tanyanya di grup. Jadi saya sekali menjawab, itu nanti sudah didengar oleh mahasiswa yang lain. Kalau tanyanya satu persatu, nanti saya jawab ratusan mahasiswa itu ya, nanti jari saya lama-lama keriting gitu kan bahaya gitu ya. Jadi mahasiswa erang sekarang itu tolong literasi digitalnya itu sudah harus lebih daripada yang lain gitu. Kemudian proaktif ya, proaktif. Jadi kalau misalnya langkah-langkah di perkuliahan seperti ini, saya yang belum paham bagian mana, itu sering-sering bertanya. Silakan di grup ya, sengaja saya buat forkom itu di setiap angkatan, itu tidak hanya
untuk saya memberikan informasi, tetapi juga silahkan berkomunikasi. Tetapi jika kemudian bertanya, kemudian dalam beberapa waktu saya belum menjawab, mungkin saja saya sedang tidak pegang HP itu ya, karena sehari-hari itu saya lebih banyak misalnya kalau ngajar itu ya, kalau saya masih ngajar, rapat itu kan tidak selalu pegang HP gitu ya. Lalu terkait dengan link kegiatan pagi hari ini itu ya, lah saya dapat dari panitia sama tadi pagi gitu ya. Lah tidak ada yang tanya di grup ya, saya kira Anda sudah tahu semua gitu kan. Nah, saya bukan sinse ya yang tidak ditanya tahu jawabannya gitu ya. Jadi tolong kalau memang belum tahu infonya diketawakan Bu Sekar. Itu tanyalah saja di grup. Saya sama-sama manusia ya, tidak akan menggigit Anda kok ya, apalagi tanyanya jauh gitu ya. Tanya di grup, Bu, ini ada kegiatan kok belum ada linknya. Nanti saya bantu cari ke teman-teman panitia. Gitu ya. Jadi aktif di grup. Bu Ayu ini sepertinya kemarin KRS-nya juga agak ketinggalan ya, karena tidak tahu ya harus mengisi di sistem mana. Nah itu kan tolong juga dibiasakan untuk update ya. Jadi mahasiswa era digital itu berbeda dari zaman dulu. Kalau zaman dulu input KRS pakai kertas merah, kuning, dan biru ya. Sekarang cukup klik di link sistem Siakat, itu sudah bisa untuk mengisi KRS. Gitu ya, itu pengalaman pertama, mohon untuk bisa menjadi perhatian. Nanti ada pengalaman-pengalaman berikutnya, misalnya mau ujian proposal. Proposal dikirim kemana? Nggak akan mungkin dikirim lewat WA, akan dikirim lewat email. Saya nggak pernah buka email, Bu, nggak tahu kalau hari ini ujian. Waduh, gitu ya. Mahasiswa era sekarang jangan sampai seperti itu. Itu Bu Ayu, terima kasih. Ada yang belum terjawab? Ampun. Oke, semangat ya. Baik, terima kasih Ibu Ayu dan Ibu Buri. Baik, satu penanya terakhir. Tadi sudah ada yang angkat tangan, tampaknya. Silahkan, penanya terakhir, boleh. Untuk raise hand sekali lagi. Dari teman-teman S2 atau Magister Pendidikan Dasar, mungkin mau bertanya mengenai artikel, Sinta 2 atau bahkan yang terindeks Scopus, apakah itu wajib dan lain sebagainya, monggo silahkan, mumpung ada korprodi kita hari ini bergabung. Bila sudah tidak ada, kita cukupkan saja. Dari panitia, cukup ya? Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasi aktifnya. Oh, di sini ada pertanyaan. Ya, dari Dian Setiati, jam kuliah jam berapa? Jam berapa ya? Oke, langsung Ibu Wuri. Oke, yang ini dari kerjasama Magetan ya? Bu Dian dari kerjasama Magetan, betul ya? Iya, Ibu. Oke, baik Bu Dian, untuk kelas kerjasama, untuk di kelas kerjasama karena memang ini Bapak Ibu tidak memperoleh tugas belajar, artinya tidak meninggalkan tugas begitu, nanti akan kami setting insya Allah ba'da duhur ya, ba'da duhur nanti, jadi mohon saged diatur nanti Bu Dian. Jika perkuliahannya sudah kami tetapkan di siang hari, maka kalau ada tugas mengajar bisa dipadatkan di pagi hari, nggih Bu Dian. Semoga tidak terlalu mengganggu aktivitas Bapak Ibu. Begitu Bu Dian, tapi nanti ada mata kuliah konsentrasi, ya ini tidak bisa, kadang-kadang satu mata kuliah itu karena ikut reguler. Jadi untuk kerjasama, itu kami tidak membuka konsentrasi khusus kerjasama. Jadi konsentrasinya nanti Ibu ikut yang reguler, itu ya itu satu mata kuliah itu biasanya nanti akan mengikuti jadwal reguler. Monggo nanti kalau jadwal sudah bisa dipersani, Ibu bisa kemudian menata diri di sana. Karena sepertinya kalau di sana belum mulai kuliah nggih, Bu Dian nggih? Belum, Bu. Belum nggih, nanti sakit untuk ditata, semoga bisa di sini bisa, di sana bisa, begitu. Oke? Di sini senang, di sana senang, ya. Baik. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Uri, dan itu tadi Bu Dian ya. Saya melihat tadi ada yang angkat tangan sekali lagi dari S2 atas nama Mbak Wikut. Monggo, masih jadi bertanya?
Saudari Assalamualaikum. Wikut, Suara saya terdengar? Oh, suara saya tidak terdengar, Ibu. terdengar? Monggo, silakan. Nggih, selamat pagi semuanya. Saya Wikut dari S2 Dikdas. Sebenarnya ini saya masih banyak pertanyaan dan maaf sekali saya baru bisa bergabung karena tadi ngajar dulu Ibu. Jadi anak-anak nggak bisa ditinggal dan ini baru bisa bergabung. Jadi masih ibaratnya masih buta tentang prosedur dan sistemnya seperti apa untuk nanti teknis perkuliahannya seperti itu. Seperti itu sih. Jadi masih banyak pertanyaan. Misalkan dari KRS itu saya kemarin buka itu belum tahu ini apakah sudah disetujui apa belum. Terus perkuliahannya mulai kapan. Terus kemudian apakah kami dari S2 itu bisa di semester 1 atau semester 2 itu mengajukan proposal, tesis. Jadi masih banyak pertanyaan dan maaf sekali karena saya baru bergabung, mungkin tadi sudah dibahas kayak gitu. Terima kasih hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Saudari Wikut. Itu tadi Ibu Sekar ada 3 pertanyaan, KRS-nya disetujui atau belum, bagaimana tandanya, kemudian mulai kapan perkuliahan, dan juga proposal tesis yang bisa diajukan sejak semester 1. Monggo, Ibu Sekar. Ya, terima kasih. Berikut, suara saya jelas? Bisa ya, bisa didengar ya. Jadi yang pertama, kenapa kok beberapa teman mahasiswa itu KRS-nya sampai sekarang sudah disetujui terus berubah lagi gitu ya. Itu karena admin terutama untuk kelas RPL masih menata rombel. Jadi ada 2 kelas namanya di kelas RPL itu ada RPL A dan RPL B. Jika kemarin ternyata di sistem masih muncul hanya RPL saja, itu karena yang RPL B belum registrasi. Jadi dibuka lagi gitu supaya admin bisa mudah untuk menempatkan mahasiswa di kelas yang mana. Intinya yang masuk belakangan itu berarti nanti masuk di kelas RPLB. Lalu kuliah di semua jenjang ya, di S1, S2, S3, UNY itu dimulai hari Senin. Jadi mulai besok Senin sudah mulai kuliah. Untuk perkuliahannya seperti apa? Karena FPL boleh ya diizinkan untuk mengikuti kuliah secara daring, maka nanti dosen-dosen yang mengampu sudah disampaikan untuk lewat Zoom gitu perkuliahannya. Kecuali jika tadi sudah saya sampaikan, jika mahasiswa FPL misalnya saat ini hanya menempuh 12 mata kuliah, lalu mengambil mata kuliah yang harusnya ditempuh di semester 3, tapi tidak boleh untuk mata kuliah proposal tesis karena belum memperoleh atau menempuh mata kuliah metodologi penelitian pendidikan. Nanti malah gomblong gitu. Saat ikut mata kuliah proposal kan harus sudah punya judul dan punya SK pembimbing. Jadi tidak boleh diambil sekarang. Tolong bersabar ya. Bekal ilmu untuk penguasaan konsep meskipun nama mata kuliahnya ini hampir sama dengan yang dulu ditempuh di S1 misalnya, tapi pasti berbeda. Beban belajarnya berbeda, tanggung jawabnya berbeda gitu. Jadi kan saya dulu pernah ini di S1 di universitas asal saya, pasti beda di sini. Nama mata kuliahnya saja yang kemungkinan mirip gitu, tapi akan lebih mendalam, tugas-tugasnya juga seperti itu. Itu Bu Wita sudah terjawab. Baik. Terima kasih Saudari Wikut dan juga Ibu Sekar. Kalau testimoni dari saya ya Mbak Wikut, Saudari Wikut, tulisannya doang 2 SKS ya, tapi kita ngejalaninnya sampai 6 SKS kok, percaya. Baik, itu tadi intermezzo aja ya, jujur-jujuran, tapi luar biasa karena 6 SKS ini jadi modal buat kita untuk nanti di karir kita ke depan ya. Jadi sama sekali nggak rugi ya.
Terima kasih 3 penanya, bahkan tadi ada diskon tadi 1 penanya juga, jadi total ada 4 penanya. Mudah-mudahan ini menjadi modal ya untuk teman-teman sekalian nanti ketika menghadapi perkuliahan di semester ini dan seterusnya sampai selesai di Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, rekan-rekan sekalian, itu tadi, tapi sebelum kita menuju ke penghujung acara, mohon Bapak Ibu untuk melihat di kolom komentar Zoom masing-masing. Di sana telah disediakan tautan presensi untuk diisi dan kami berikan waktu sekitar selang 1 sampai 2 menit untuk Bapak Ibu mengisi dan kami akan bantu untuk memandu ya. Jadi silakan dibuka tautannya, kemudian diisi identitasnya, dan jangan lupa nanti di bawah akan ada kegiatan untuk mengupload gitu ya, mengupload tanda tangan yang di atasnya adalah tanda tangan dan di bawahnya dibubuhi nama terang. Ya, jadi siapkan dulu tanda tangannya. Kemudian di bawahnya ada nama terang, misalnya tanda tangan. Kemudian di bawahnya Ibu atas nama Ayu, begitu. Ya, kemudian itu difoto, jepret, baru kita mengisi tautan. Nah, perlu izin, ini diakses dengan email UNY. Jadi diaksesnya dengan email yang sudah diberikan oleh universitas, yang tulisannya adalah @student.uny.ac.id. Baik, bila ada pertanyaan, monggo silakan disampaikan di kolom komentar. Betul, harap menggunakan email UNY rekan-rekan sekalian, karena ini adalah hitungannya akumulasi ya, dari PKKMB hari pertama sampai dengan hari terakhir ini. Saya coba tes secara random ya. Ibu Ayu mungkin ada kendala dalam pengisian? Bagaimana Ibu? Ini masih dicoba, Bu. Oke, siap. Nanti pakai email UNY ya, Bu ya. Baik, kepada mungkin saya agak acak lagi. Kak Rinja Effendi atau Pak Septian yang tadi ya. Mudah-mudahan tidak ada kendala yang berarti ya. Baik. Sambil di sini. Baik, kalau begitu presensi tadi mohon diingat-ingat tautannya ya. Kalau misalnya masih ada kendala, kami masih tunggu ya sampai nanti, sampai batasnya mungkin pukul 12 siang ini ya oleh panitia ya. Kalau begitu kita akhiri PKKMB ini dengan foto bersama terlebih dahulu ya, agar momen ini menjadi kenangan, karena cuma sekali seumur hidup ya Bapak Ibu PKKMB-nya ya, seperti menikah. Agak jadi mohon untuk kameranya dinyalakan, berikan gaya terbaik. Nah, Ibu Ayu ini udah siap nih. Andalan saya nih Bu Ayu nih, senyumannya, Masya Allah. Nah, Ibu Sri Isnawati mungkin backgroundnya nggak usah dinyalain aja deh, ya, nggak apa-apa. Daripada putih semua mukanya. Ibu Eliza juga mungkin, supaya kami bisa melihat wajah cantik Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Nah, nanti panitia akan menangkap layar dimulai dari layar pertama. Saya akan berikan aba-aba ya, berikan gaya terbaik Bapak Ibu sekalian. 1, 2, 3. Oke, disimpan dulu oleh panitia. Berikutnya pada layar kedua. Silakan berikan gaya terbaik Bapak Ibu sekalian. Bukan kucing lapar lagi ya, tapi gaya keren ya. 1, 2, 3. Baik.
Ada 2 layar? Sudah cukup? Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas partisipasi aktifnya hari ini di kegiatan kita PKKMB ya. Saya berharap semuanya sudah mengenal lagi, sudah sangat paham juga tentang bagaimana perkuliahan, bagaimana dosennya, iklim akademiknya, dan lain-lain yang tadi sudah diberikan oleh dosen-dosen kita. Dan demikian rangkaian acara PKKMB Program Studi Pendidikan Dasar Intake Genap dan Ganjil tahun 2023-2024 pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi. Semoga acara ini memberikan manfaat dan menjadi awal yang baik bagi kita semua dalam menempuh pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta. Saya Septiani Rusmaning Tias, pewara Anda, undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang mana? Dadah. Baik, Bapak Ibu yang sudah mengisi tautan, sudah boleh meninggalkan Zoom-nya. Bagi yang belum, mohon diisi dulu ya. Sudah nggak mute? Baik, Bapak Ibu mohon mengisi terlebih dahulu presensi ya. Jangan lupa ya, jangan langsung meninggalkan Zoom. Bagi yang sudah, monggo sudah boleh meninggalkan ruangan virtual ini. Terima kasih. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Selamat datang di Universitas Negeri Yogyakarta dan selamat bergabung di Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi. Sebagai mahasiswa baru, tentu akan sangat penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana fakultasnya. Oleh karena itu, yuk kenali kampus kita, Kampus Pusat Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Yogyakarta atau yang dapat disingkat dengan FIPP.
Kampus ini beralamat di Jalan Kolombo nomor 1 Karangmalang, Depok, Yogyakarta. Kampus FIPP berada di sebelah timur Museum Pendidikan Indonesia, sebelah selatan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, sebelah barat Plaza UNY, dan sebelah utara Fakultas Kedokteran UNY. Di Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi terdapat 9 program studi, yaitu Pendidikan Nonformal, Pendidikan Luar Biasa, Bimbingan dan Konseling, Manajemen Pendidikan, Kebijakan Pendidikan, Teknologi Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar,